Halo, perkenalkan nama saya Titis Bila Puspita, NIM 1860205221056 dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Secara umum, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini saya akan mendefinisikan kurikulum menurut para ahli. Saya di sini memukakan 3 para ahli yang mendefinisikan bagaimana pengertian kurikulum. Yang pertama ada Robert Zeiss, Seller dan Miller, dan Taylor. Pengertian kurikulum menurut Robert Zeiss. Robert Zeiss menjelaskan bahwa dalam definisi kurikulum secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu correre, yang berarti berlari di lapangan pertandingan atau race course. Menurut definisi ini, kurikulum adalah suatu arena pertandingan tempat individu bertanding untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai pemberian gelar atau ijazah. Yang kedua, pengertian kurikulum menurut Seller dan Miller. Seller dan Miller mendefinisikan bahwa kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar atau intentional interaction yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti meaning pada pengalaman. Yang ketiga ada pengertian kurikulum menurut Taylor. Taylor mendefinisikan kurikulum semua pelajaran murid yang direncanakan serta dilaksanakan pihak sekolah guna mencapai tujuan pendidikannya. Yang ini ada konsep kurikulum. Konsep kurikulum meliputi sebagai substansi yang dipandang sebagai rencana pembelajaran bagi siswa atau seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Sebagai sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, pendidikan, dan bahkan masyarakat, dan sebagai bidang studi. Di sini ada 3 materi tentang konsep kurikulum yang saya ketahui. Yang pertama ada kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai sebuah ide memiliki arti bahwa kurikulum merupakan sekumpulan ide atau gagasan yang dihasilkan dari sebuah teori dan penelitian di dalam sistem kurikulum kependidikan. Ide ini dapat berasal dari guru, siswa, orang tua, kepala dinas pendidikan, pengawas, maupun kepala sekolah. Yang kedua ada kurikulum sebagai dokumen atau rencana pelajaran. Sebagai suatu rencana pendidikan atau pembelajaran, menurut S. Nasution menjelaskan kurikulum adalah suatu rencana yang disusun melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Yang ketiga ada kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai hasil menunjukkan pergeseran titik berat kurikulum dari sebagai alat kurikulum plans menjadi tujuan kurikulum outcomes. Kurikulum ini berdasarkan asumsi bahwa hasil yang dinyatakan adalah suatu cara yang baik untuk menetapkan tingkat keberhasilan mencapai tujuan tertentu. Itu adalah hasil saya ucapkan terima kasih.